Perbincangan kita santai saja, tidak usah yang berat-berat ya Bapak Ibu, karena beban hidup sudah terlalu berat. Jadi perbincangan kita yang santai-santai saja ya pada saat ini. Haleluya. Adakah damai dan sukacita di hatimu pada saat ini? Jikalau hilang damaimu, jikalau hilang sukacitamu pada saat ini, pujilah namanya, pujilah kebesarannya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, saya tidak mampu lagi menghadapi dunia ini. Saya adalah manusia yang lemah. Tolong saya, kasihani saya. Ampunilah segala dosa saya. Jadi seperti itu, karena terlalu banyak beban hidup, tekanan, masalah kehidupan yang menimpa kita sebagai manusia. Untuk itu, kita wajib mengadu, menyerahkan beban kita di hadapan Tuhan. Karena Dia sanggup mengangkat beban kehidupan kita. Dia sanggup pulihkan masalah hidup kita. Dia sanggup memberikan kita kedamaian, sukacita yang dunia tidak pernah berikan bagi kita. Haleluya. Ini mempelai atur dulu DP kamera ya Bapak Ibu. Soalnya semuanya serba kerja sendiri ini. Kalau ada teamwork yang Bapak Ibu yang besar, ada bagian kameranya, ada bagian yang sudah teratur, mungkin suatu saat akan jadi seperti itu. Tetapi mempelai tidak tahu, mungkin dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, Tuhan akan membawa naik seperti burung Raja Wali dari tingkat yang paling rendah, ya, diproses jadi pelayan, jadi hamba, hati hamba, ya, diproses terus menerus sampai pribadi kita menjadi pribadi yang tekun, yang kuat, yang sabar, ya, yang kuat menghadapi cobaan, yang kuat menghadapi godaan hidup, dan yang sabar menghadapi semua jenis permasalahan hidup, semua jenis permasalahan manusia, dan semua jenis manusia, ya, harus di tingkat yang super ekstra excellent, ya, sebagai manusia. Itu harus butuh proses yang ekstra Bapak Ibu, ya. Jadi memang sakit kita diproses Tuhan, tetapi mendatangkan kekuatan yang luar biasa, mendatangkan ketekunan, mendatangkan kesabaran. Kita menjadi orang yang super tangguh, yang kuat Bapak Ibu menghadapi medan dunia ini yang dengan beraneka ragam. Ya, saya menyapa pada saat ini yang telah menyapa saya, Shalom Pak Jekli Tumangken. Nah, ini orang Manado Bapak Ibu, dari DP Marga ini Tumangken, ya, orang Manado. Shalom Elohim, Bunda Fe, Shalom Bapak dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Dari jenis marganya saya bisa mengetahui ini, dan namanya Tumangken, orang Manado sayang, ya. Jadi Shalom, ya, damai selalu di hati kita. Yang dunia tidak bisa berikan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Jadi seperti itulah Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang super dahsyat dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita masuk dalam pujian penyembahan. Haleluya, hale. Ini Bapak Ibu, ya, mempelai akan geser ke sini lagi ya kameranya. Ini lampu biasa, tapi Bapak Ibu akan lihat di tangan mempelai, lampu biasa ini akan berubah menjadi lampu yang luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena kemuliaan Tuhan nyatalah di dalam bait ilahi anak-anaknya yang sungguh-sungguh beriman, percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pada saat ini sudah tampil dengan penuh cahaya kemuliaan Tuhan. Masing-masing memiliki cahaya yang beda-beda Bapak Ibu. Sangat indah, dan mempelai sangat mengagumi setiap cahaya-cahaya yang dikeluarkan oleh anak-anak Tuhan di seluruh belahan dunia pada saat ini. Karena kita ditarik oleh roh yang sama, yaitu satu roh, roh Alfa dan Omega, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim. Jadi Shalom Moneret, Bucan Moneret, Shalom Elohim. Jadi Bapak Ibu, kita ditarik oleh roh Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim, firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus itu.
menjadi satu kumpulan tim pemuji penyembah di pasukan garda yang paling depan. Makanya kita tampil yang paling depan, yaitu pasukan yang mempelai di alam roh, baik pun di alam nyata. Ya, jadi adapun tuduhan-tuduhan dari dunia ini yang menyesatkan, dan mereka suka saling menyesatkan pada saat ini, Bapak Ibu, jangan percayai kata-kata dari si ular-ular atau si naga-naga. Ya, mereka berbentuk anak-anak yang ganteng, anak-anak duniawi, yang cantik, mungkin yang kaya raya, yang sedang-sedang saja. Ya, banyak versi mereka ya Bapak Ibu, jangan percaya perkataan mereka. Banyak dari antara mereka mengatakan mempelai dan pasukannya adalah penyesat, sementara diri mereka adalah yang disesatkan dan tersesat, buta tuli dan telanjang Bapak Ibu ya. Masuk di alam roh pun dimensi roh dan kebenaran tidak tembus Bapak Ibu, tidak tembus. Mempelai cari di sana tidak tembus, dan mempelai turun di dunia 66 ternyata roh mereka adalah berbentuk naga dan ular-ular ya, yang sangat hitam. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, jikalau mereka tidak bertobat sungguh-sungguh, merendahkan hati di hadapan Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masih Elohim, maka di sana akan dihukum Bapak Ibu. Karena apa? Keangkuhan hati mereka, dan mereka terlalu berani dan kurang ajar, ya kurang ajar ya mempelai bilang, menghina-hina pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Ya, terlalu berani Bapak Ibu ya, terlalu berani. Mereka menentang saksi-saksi surga, bintang-bintangnya Tuhan, dikatakan adalah sebagai setan, dan mereka malaikatnya. Ya, sedangkan aura mereka adalah gelap. Ya, seperti itu. Itu adalah saksi-saksinya setan Bapak Ibu. Ya, isi di dalam wadah mereka adalah ular-ular dan naga-naga yang besar. Tetapi kalau Bapak lihat dengan Bapak Ibu lihat, saudara dan saudari lihat casingnya di dunia nyata ini, mereka ganteng, cantik, suka beribadah, tapi ibadah mereka adalah penuh kepalsuan dan kemunafikan. Tidak ada masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Ibadah mereka hanyalah palsu Bapak Ibu. Mereka hanya tipu-tipu sesama mereka manusia agar supaya dianggap beribadah mereka. Halo Paresial Kondo, ini orang Manado, marga Manado atau apa ini ya? Manado apa Toraja atau apa ya? Halo Shalom Elohim, telah menyapa mempelai shalom, damai dan sukacita selalu di hati. Jadi seperti itulah penyembahan orang-orang munafik Bapak Ibu ya. Makanya dibilang sahabat mempelai, teman sejati mempelai, kekasih mempelai dalam roh. Manusia ini Bapak Ibu abu nawas. Setengahnya apa lagi Bapak Ibu? Banyak papan dusta. Selain abu nawas, nggak ada sisa papan dusta habis. Tidak bisa dipercaya. Nah, seperti itulah jenis-jenis manusia ya Bapak Ibu. Kita harus memakluminya. Ada juga manusia yang suka disesatkan dan saling menyesatkan mereka Bapak Ibu. Ada juga manusia yang sering menipu. Siapa yang mereka tipu adalah manusia-manusia yang bodoh. Mereka saling menyesatkan dan disesatkan. Tidak tahu yang mana menyesatkan, yang mana disesatkan. Sudah tidak tahu Bapak Ibu. Semua angkat tangan. Dan tidak mau bertanggung jawab. Bukan salah saya. Ya saya saja masuk lubang. Kamu ikuti saya, ya salah sendiri. Apa salah saya? Seperti itu. Cara berdalihnya manusia-manusia abu nawas dan papan dusta. Penyesat dan suka menyesatkan. Halo Payon Nagoy, Bunda betul itu yang bagaimana Bu? Ibadah yang betul itu bagaimana Bu? Nah, ibadah yang betul itu adalah ibadah dari hati. Dari hati kita yang tulus. Menyembah kepada Tuhan Bapa Yahweh. Bapa yang benar, satu-satunya Tuhan yang esa. Tetapi memiliki 3 pribadi. Seperti kita manusia, kalian melihat saya satu. Tetapi di dalam diri saya ada 3 bukan? Ada roh, jiwa, dan tubuh. Seperti itulah ungkapan yang pas untuk saya gambarkan Allah kita. Mungkin itu masuk di logika kita manusia. Dia satu, tetapi memiliki 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak itu Putra.
dan Roh Kudus, 3 tetapi dia satu. Mereka ini saling kerjasama Bapak Ibu, satu tubuh, satu mereka tapi 3 pribadi. Jadi ada Bapa di surga rohnya, ada anak yang taat dan setia melakukan firman, roh Bapa Yahweh yang ada di surga. Jadi anak ini terhubung terus dengan roh Bapa Yahweh. Apa yang Bapa Yahweh perintahkan, dia lakukan. Dan Roh Kudus, roh kebenaran yang menerangi hati kita manusia. Ibadah yang benar adalah penyembahan pujian dari hati manusia itu sendiri. Dari dalam hati manusia itu sendiri. Jadi kalau mau pergi ibadah Bapak Ibu, hati kita siapkan baik-baik. Yang belum berdamai dengan saudaranya, pergilah berdamai. Yang berbuat kesalahan dengan sesamanya, saudaranya, pergilah minta maaf. Mau engkau salah ke mau benar, minta maaflah, saling bertegur sapa. Supaya apa? Doa kita diterima oleh Bapa Yahweh. Ibadah yang benar adalah ibadah dari hati, bukan penampilan. Bukan hanya fisik, sebatas fisik kita angkat tangan memuji. Kita memakai jubah-jubah putih, berjumbai-jumbai. Orang lihat kita manusia alim, orang lihat kita manusia super duper dahsyatnya. Orang lihat kita manusia suci, tetapi hati kita penuh dengan sampah tulang belulang di dalam, sangat kotor, najis. Ya, itu bukan ibadah yang benar. Ya, jadi ibadah yang benar itu menurut mempelai adalah hati kita terkoneksi dengan frekuensinya dunia ilahi, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim, firman yang hidup, berkuasa selama-lamanya ya dan amin, roh Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam dimensi roh dan kebenaran Bapak Ibu. Jadi walaupun orang lihat kita di tempat ibadah kita biasa-biasa saja, tapi hati kita berfellowship, kita masuk di ruangan maha kudusnya Tuhan, yang penuh dengan kedamaian, sukacita abadi, hanya hati kita yang bisa merasakan itu semuanya. Itu ibadah yang sesungguhnya. Dan menjadi pelaku-pelaku firman. Firman bukan hanya dibaca saja, tetapi dilakukan, dipraktekkan. Banyak orang yang tahu firman. Banyak orang yang pintar menasihati orang dengan firman. Tetapi dirinya sendiri tidak melakukan firman itu sendiri. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Itu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang munafik. Firman itu dilakukan dulu diri sendiri, baru disampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Firman itu berkuasa Bapak Ibu ya. Firman itu kalau kita tidak lakukan, itu Bapak Ibu kita tidak praktekkan dalam hidup sehari-hari, kita ngomong hampa terasa, hambar Bapak Ibu. Tidak ada kuasa yang keluar dari mulut kita ini. Tetapi apabila firman itu kita sampaikan, tetapi sudah terlebih dahulu kita lakukan dan kita praktekkan dalam hidup kita, maka itu ada kuasanya. Keluar dari mulut kita, bagaikan pedang bermata dua, yang menyambar jiwa orang, yang menyambar hati orang, dan bisa memisahkan tulang dari sumsumnya, dan bisa memisahkan jiwa dan roh dari tubuhnya. Sehingga orang yang mendengar akan bergetar hatinya sayang. Itulah firman yang berkuasa. Jadi firman itu kita praktekkan dulu dalam diri kita, baru kita firmankan kepada orang lain. Sehingga firman itu penuh kuasa. Dan firman itu akan menjadi hakim antara diri kita dan pelayanan umat Tuhan di sekeliling kita. Tidak menjadi basi Bapak Ibu. Sehingga firman dan perbuatan kita sama-sama beriringan berjalan garis lurus. Sehingga firman itu tidak tertolak. Ingat, apabila garam sudah menjadi hambar, apalah gunanya? Selain untuk diinjak-injak orang dan tidak berguna dan berfaedah. Tidak ada rasa asinnya. Tidak bisa mengasinkan sayur sayang. Kalau garam itu sudah hambar, dia tidak bisa mengasinkan sayur. Tetapi hanya dibuang bukan?
karena tidak ada gunanya. Nah, seperti itulah perumpamaan yang bisa saya gambarkan ya. Saya menyapa dulu kepada kita sekalian yang sudah menyapa mempelai saat ini. Bu Candorkas Ruga Pakan, aduh, bukan main nama ini. Shalom Elohim. Selamat malam Bunda mempelai yang cantik dan elok. Shalom juga sayang. Amin. Shalom Elohim. Selamat malam mempelai Bapak Yahweh Ibu Fe Hamdani. Ya saudari Adelis Naria Bangun yang cantik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dorcas Ruga Pakan. Amin. Shalom. Ya, Shalom Elohim, selamat malam mempelai Bapak Yahweh Ibu Fe Hamdani. Shalom mempelai Kristus yang cantik. Dorcas Ruga, ya. Sudah ya. Bucan Paula Pat yang cantik jelita. Shalom mempelai Kristus. Shalom Elohim, selamat malam Bunda mempelai. Shalom juga Bucan mempelai Kristus yang cantik. Yohana Goi, sudah ya. Mempelai scroll dulu ke bawah, ulang ya. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Pajek itu mengkun, sudah ya, shalom. Shalom, Om Alim yang cantik, mempelai Kristus yang cantik. Shalom Elohim, mempelai ilahi yang cantik, elok dan mempesona. Shalom juga Oma yang cantik, elok dan mempesona hati di Bapak Yahweh. Shalom. Om Alim ini di dunia umurnya sudah tua, tapi di sana Bapak Ibu berkisar mempelai lihat sekitar umur 12-13 tahun ya Bapak Ibu, remaja. Remaja yang cantik jelita. Di dunia umurnya udah oma Bapak Ibu, tapi di sana umurnya sekitar 13 sampai 15 tahun. Ya, sekitar itu umurnya, masih remaja. Cantik. Nah, shalom Rosalina Raisal, shalom Elohim mempelai ilahi, shalom. Saudara atau Bapak ini Rapi Bebani Lahugu, shalom Elohim, selamat malam mempelai Bapak Yahweh, shalom. Shalom Yuandira, shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh yang cantik indah mempesona di hatinya. Nah ini Bapak Ibu cantik yang jelita Bapak Ibu. Nah ini bayangan. Bayangan kalau mempelai sudah tampil urus-urus baby, nah dia yang muncul Bapak Ibu ya, sebagai saksi yang dipakai luar biasa. Jadi ini bayangannya mempelai Yuandira. Nah seperti itu di alam roh ya, mempelai buka kartu. Metanoia Alex, shalom Elohim mempelai ilahi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi seperti itu, mempelai minum dulu ya. So keluar haus. Jadi mempelai pada saat ini ingin membagikan firman Tuhan pada saat ini supaya anak-anak Tuhan kuat menghadapi masa depan nanti, apa yang akan dihadapi. Shalom Metanoia Alex, shalom Elohim mempelai ilahi, shalom, Tuhan Yesus memberkati, damai selalu di hati kita sekalian. Mempelai akan membuka kitab Yoel karena ini yang akan terjadi nanti di depan. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua. Nah ini akan datang Bapak Ibu di padi-padi kita, di tanaman kita, belalang-belalang yang sangat banyak. Nah ini akan terjadi di depan mata. Nah matahari semakin hari semakin ditambahkan, sudah ya mempelai sudah katakan dari beberapa bulan yang lalu ya, suhu matahari itu kan akan dinaikkan beberapa kali lipat, sehingga ban-ban mobil itu akan meleleh, aspal akan meleleh, semuanya akan meleleh, melebur, dan terjadi kebakaran di mana-mana, sehingga meluaplah api panas dari bumi itu, gunung semua meletus, pindah pulau-pulau, ada pulau baru yang terbentuk, dan pulau lama yang dipenghuni penduduk, dengan pulau-pulaunya, dengan segala harta kekayaan tenggelam di laut. Nah seperti itulah kejadian ke depan. Makanya mereka sudah ketahui Bapak Ibu tentang murka Bapak Yahweh ini yang telah terbuka satu materai ke materai yang satu, dan yang satu. Jadi makanya setan-setan ini Bapak Ibu yang telah mengacaukan dunia ini, karena mereka sudah tahu, karena ada buku kitab mereka yang mereka pegang ya.
malaikat-malaikat setan ini yang jatuh ini kan ada buku kitab sendiri mereka itu, mereka sudah tahu murka Bapak Yahweh itu dari zaman ke zaman itu berulang-ulang Bapak Ibu. Jadi makanya mereka bikin tank-tank di bawah tanah untuk bersembunyi. Tetapi tank-tank itu, tangki-tangki yang mereka buat di bawah tanah yang berapa ratus meter itu, ya akan melebur Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa tahan dengan lahar api, lahar gunung Merapi Bapak Ibu. Makanya akan dimusnahkan sampai anak cucunya, kata roh Bapak Yahweh. Sehingga sampai kitab-kitab mereka Bapak Ibu akan musnah semuanya, terbakar di lautan api itu. Nah seperti itu kan, lahar-lahar gunung ini kan akan menjalar tuh di bawah-bawah. Nah itu akan mencari tangki-tangki mereka itu yang mereka lapis dengan besi berapa lapis itu Bapak Ibu besi itu. Kalau dibandingkan dengan lahar gunung Merapi yang akan memanggang mereka itu jadi daging panggang nanti, terpanggang di dalam besi tanker-tanker yang mereka buat itu. Jadi mereka tidak tahu bahwa penghukuman sekarang itu adalah api lahar gunung Merapi. Nah zaman dahulu kan ditenggelamkan dunia ini melalui zamannya Nuh. Tetapi Tuhan Bapa Yahwehku yang di surga berkata dan berjanji, tidak akan lagi aku tenggelamkan bumi ini secara global, tetapi kota per kota Bapak Ibu. Jadi banyak kota per kota akan tenggelam, hilang dari peta bumi. Seperti itu ya. Jadi banyak-banyak berdoalah kita, berpuasa, supaya kita tidak termasuk di kota yang ditenggelamkan itu. Karena akan hilang Bapak Ibu. Misalkan hari ini, saat ini kita tidur nyenyak dan kita berkata semuanya aman-aman saja. Saya makan enak, saya tidur nyenyak, uang di rekening saya banyak, saya tenang, jiwa saya tenang, hati saya tenang. Tapi tiba-tiba ketika bangun, kita sudah berpindah alam di alam yang lain. Kota beserta isinya pada saat orang tertidur lelap, tidak ada satupun yang tahu. Jikalau itu kota itu sudah tenggelam pelan-pelan, itu hilang Bapak Ibu, tinggal muncul di berita. Kota ini sudah tidak ada. Kota ini sudah tenggelam, disapu oleh tsunami. Dan tidak akan ditemukan lagi karena akan dimunculkan pulau-pulau yang baru Bapak Ibu ya, dari dalam laut. Dan dari dalam laut itu banyaklah kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang ditenggelamkan. Itulah pra-abad sejarah yang tersembunyi di mata jasmani kita. Tetapi apabila kita melihat dengan mata roh kita, di bawah sungai, di bawah laut, itu kerajaan-kerajaan yang menimbun emas berlian, yang bertonton itu ada di dalam laut Bapak Ibu. Di dalam lautnya itu tertutup juga dengan tanah dasar laut. Bagaimana manusia bisa menemukannya? Itu tersembunyi. Ya, nanti pada saat waktu Bapak Yahweh memunculkan segala harta benda itu, makanya baru muncul nanti. Mempelai lihat tiba-tiba, kalau mempelai menghadap sungai, mata mempelai ini berubah menghadap sungai itu. Dan mempelai melihat sungai ini kerajaan Salomo zaman lalu. Nah, ada di satu sungai yang mempelai lewati, ada kerajaan kecil Salomo zaman dahulu itu dipenuhi dengan emas, semua emas. Tapi dia berada di dalam sungai. Nah, pada saat kerajaan 1000 tahun itu muncul, kerajaan itu dipenuhi emas semuanya. Nah, terus suara Bapak Yahweh itu bilang, mempelai engkau tinggal di sini. Ya, itu rumahnya itu masih di bawah sungai yang paling dalam Bapak Ibu. Ketika Tuhan Bapak Yahweh memunculkan itu Bapak Ibu, rumah itu dipenuhi dengan emas, seluruhnya emas. Ya, mata jasmani tidak bisa melihat itu. Tetapi pada waktunya kerajaan 1000 tahun itu berdiri, barulah kita lihat dengan mata jasmani, face to face. Kita bertemu di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam manusia roh. Nah mempelai ini Bapak Ibu, manusia setengah manusia roh, setengah manusia jasmani. Makanya mempelai itu tidak tertutup. Lihat foto USG Mary Immanuel itu, setengah cahaya mukanya, setengah bercahaya, setengah tidak, bukan. Nah itu artinya setengah manusia roh, setengah manusia daging. Nah seperti itu. Jadi kan kaki setengah di laut, kaki setengah di darat. Artinya setengah di alam roh, setengah di alam dunia nyata. Nah seperti itu. Jadi mempelai ini mukanya tidak tertutup sepenuhnya, tetapi setengah Bapak Ibu, setengah manusia roh dan manusia daging.
kedagingan. Jadi mempelai ini 50-50. Ya, makanya mempelai serba salah. Mau bela manusia daging di hadapan Tuhan Bapa Yahweh yang begitu angkunya, yang begitu kurang ajarnya, menghina-hina saya, menghina-hina pekerjaan Tuhan, sangat disayangkan juga Bapak Ibu. Tinggal tunggu belas kasihan Tuhan saja yang tercurah bagi kalian yang selama ini menghina-hina pekerjaan Tuhan, menghina-hina mempelai kami. Tinggal tunggu saja belas kasihan Tuhan turun atas kotamu, atas dirimu, dan atas keluargamu. Itu saja. Mempelai berdoa yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepadamu. Ya, mempelai tidak pernah balas kutukan kalian, hinaan kalian, cacian kalian, bahkan ancaman pembunuhan kepada saya berkali-kali, baik online ataupun dunia nyata. Tidak Bapak Ibu, mempelai serahkan segala kejahatan kalian, baik itu mulut, perbuatan, perkataan kalian kepada Tuhan, Sang Penguasa bumi, alam semesta ini. Itu saja. Jadi, semuanya Tuhanlah yang sumber pembalasan. Mempelai kan hanya hamba. Hanya hamba yang melaksanakan tugas di muka bumi ini. Shalom. Sudah tadi mempelai siapa ya? Metanoia Alex, Pak Metanoia Alex, Pak Rizal Kondo. Aduh shalom, Ibu Nesti Simamare. Nah ini pengikutnya mempelai dari 3 tahun lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Sudah lama sekali ya. Jadi kita ini sama-sama berfellowship, sama-sama menaikkan pujian. Ya Bu Nesti ini kalau tidak salah ya hobi main gitar dalam memuji Tuhan, baik di dapur, di mana dia hobi memuji Tuhan. Dan bersama-sama juga mempelai menyanyi Bapak Ibu. Selalu kalau mempelai tidak salah ingat ya, ketik nggak, benar nggak, Bu Nesti Simarema ini dari Medan ya kalau tidak salah. Beliau ini suka sekali memuji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tetapi guncangan demi guncangan lama menghilang ya Bapak. Bucan Nestin mempelai Kristus dia ya. Jadi seperti itu, lama ini baru berjumpa lagi ya. Mempelai sapa, shalom, damai selalu di hati. Karena banyak sekali guncangan bukan? Terjadi guncangan di bumi, terjadi juga guncangan di langit, terjadi juga guncangan di laut, semuanya terguncang. Sampai dompet-dompet pun terguncang Bapak Ibu. Bukan cuma bumi. Bapak Ibu, camkan ini perkataan mempelai, benar tidak? Bukan cuma bumi, laut, dan isinya, dan langit. Tetapi dompet pun terguncang bukan? Goncangan sangat dahsyat terjadi. Goncangan iman, goncangan karakter, goncangan perilaku, goncangan emosi, semua tergoncang sampai dompet-dompet pun bagoyang. Tinggal dia menyanyi. Isi akang pak kita. Itu dompet menyanyi, terguncang-guncang Bapak Ibu. Dia menyaut isi akang pak kita. Itu ujian iman. Tuhan itu mau melihat, menguji Bapak Ibu. Mau lihat, ini kita anak ini sungguh-sungguh ikut kita atau tidak kasihan. Nah, dia mau lihat Bapak Ibu. Karena Tuhan itu, ya Bapak Ibu, selama mempelai berjalan, dia itu suka uji. Suka uji hati Bapak Ibu. Terus mempelai bilang, so capek kita ini, so capek. So capek kita nih, so ngos-ngosan kita perang di alam roh, uji-uji hati. Sudah Jo. Lebih baik kita batenang diri. Tapi dia sangat baik Bapak Ibu ya. Sangat baik dan sangat setia. Ya seperti itulah. Jadi manusia ini perlu digoncang. Digoncang imannya. Digoncang pandangannya. Digoncang telinganya. Digoncang juga tidak lupa dompetnya sayang. Apakah Tuhan itu mau lihat kita ini sungguh-sungguh ikuti dia? Atau hati kita ini melekat kepada dompet? Hati kita ini melekat pada harta, atau ikut dia sungguh-sungguh. Firman yang hidup itu Bapak Ibu. Dilihat semuanya ya. Semuanya tergoncang sayang. Dan itulah
dikatakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang dia mau buat ya dia suka buat, Bapak Ibu. Suka-sukanya Tuhan deh. Apa yang dia mau lakukan ya dia lakukan, tanpa meminta pertimbangan siapa ya dia Tuhan. Haleluya. Untuk itu manusia milik bersama, Tuhan itu milik bersama, Bapak Ibu. Cintanya Tuhan itu milik bersama. Bukan cuma hanya mempelai, tetapi milik kita semuanya. Mau dia suka mau mencintai siapa, mau dia suka mau kasih siapa, suka-suka hatinya. Ya, bisa saja Bapak Ibu, besok-besok dia mungkin akan jatuh cinta kepada siapa lagi, mungkin kepada siapa lagi. Mempelai tidak tahu kan. Ya suka-sukanya Tuhan, namanya Tuhan. Mau apa dia bikin, suka-sukamu Tuhan. Tetapi dia sangat baik, amat baik. Dan kalau kita berada di sampingnya, kita sangat bersuka cita dan bahagia Bapak Ibu ya. Shalom Ibu Bucan Eva Florarina Suji. Ini dari mana ini? Dari Jepang atau dari mana ini? Namanya Suji. Turunan Jepang ini atau apa ini? Cloning atau parnakan Jepang? Ada Suji-sujinya Bapak Ibu ya. Shalom. Shalom semuanya. Damai dan sukacita selalu di hati. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Mempelai bisa menyaksikan bagaimana ketika roh mempelai itu berada di roh 77 sangat bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau berada di roh 66 ini, kayak merasa ada intimidasi. Kalau mempelai turun ke roh 66 ya, kan seringkali mempelai naik turun Bapak Ibu. Ada intimidasi, ada seperti penghakiman, ada seperti ancaman, ada seperti sikap-sikap, karakter-karakter, kata-kata, atau sikap yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Ya, jadi roh anak-anak ini pintar sekali bahasa sandiwara, pintar sekali babu nawas, papan dusta abis lagi. Jadi di situ mempelai harus kuat. Kuat hati, ya. Kalau mereka mau menghakimi, bilang, iya, sebetul itu. Betul, kamu yang paling benar, kamu yang paling suci, kamu yang paling kudus. Angka-angka saja Bapak Ibu, angka-angka teru pada orang. Jangan kita bertahan dengan statement kita harus banyak mengalah Bapak Ibu. Karena apa? Kita diajarkan Tuhan harus cerdik seperti ular, seperti mereka juga Bapak Ibu. Tetapi kita tulus seperti merpati hati kita. Melayani Tuhan kita memiliki hati yang tulus. Tetapi kita harus pintar-pintar juga Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berkeras dengan statement kita, maka terjadi bentrok Bapak Ibu. Seperti meteor itu, seperti apa itu meteor tabrakan itu Bapak Ibu, maka akan terjadi ledakan yang dahsyat ya. Jadi kalau mereka sudah ada roh penghakiman atau intimidasi, kita diam dan kita mengalah. Tinggal begini, mohon maaf sekali. Bilang begitu Bapak Ibu. Babu nawas juga kita Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Biar kita yang benar ya Bapak Ibu. Kita, iyo, semuanya yang paling betul. Begitu sudah DP cerita, iyo, so betul. Semuanya yang paling disayang Bapak Yahweh. Semuanya sudah. Padahal tes kamar di kamera auranya gelap. Tes dahi muncul kembali ular. Jadi seperti itu. Kita harus mengalah ya. Kita harus banyak sabar, mendidik mereka ya, agar supaya juga jiwa mereka itu, roh mereka itu bisa diselamatkan Bapak Ibu. Dari Jepang, Malaysia buffet. Oh, dari Jepang, Malaysia. Dari Jepang, Malaysia. Haleluya. Shalom. Dari Malaysia ini. Oh, dari Jepang baru tinggal di Malaysia atau bagaimana? Mempelai bingung juga dari Jepang, Malaysia. Dari Jepang ke Malaysia atau haleluya. Jadi seperti itu. Orang yang mengalah akan membawa damai. Mempelai begitu. Walaupun mempelai benar, mereka tuduh A, B, C, D. Padahal mempelai tidak bikin ini. Tidak bikin Bapak Ibu. Karena pintar sekali itu mulutnya anak-anak.
Menghakimi mempelai bukan cuma 1 orang, sampai 6 orang, 7 orang, 8 orang. Oh, sudah di situ sudah dorang hakimi mempelai, sudah di tengah-tengah. Dorang segala macam tuduhan apa yang tidak pernah mempelai lakukan. Mempelai juga tidak tahu DP masalah apa seminggu. Jadi roh anam-anam ini Bapak Ibu suka sekali menghakimi, dan mereka itu jadi hakim. Tinggal mempelai di tengah-tengah. Kok mempelai bilang begini, iyo, ini yang menghakimi ini anak-anak Tuhan semua anak-anak Tuhan yang sudah jadi hantu. Dorang tunjuk-tunjuk mukanya mempelai. Mempelai tinggal menangis. Kok mempelai, iyo minta maaf minta maaf. Padahal mempelai sudah bingung-bingung, apa ini orang yang ngomong ini. Mempelai juga tidak pernah tahu masalahnya itu apa. Mempelai tidak pernah lakukan itu. Semua apa yang mempelai tidak pernah lakukan, itu yang mereka tuduhkan sama mempelai. Padahal dorang hati busuk sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau dilihat, ada terus di rumah ibadah. Oh haleluya. Itulah manusia-manusia munafik Bapak Ibu. Mempelai minta maaf. Jadi di situ kalau mempelai yang tidak mempelai lakukan terus dituduh sama mempelai itu hanya tidak bisa bersuara Bapak Ibu, hanya menangis. Dan mempelai bilang minta maaf ya, minta maaf. Nah seperti itu. Tiba-tiba Bapak Ibu di depan mempelai itu ada salib besar yang bercahaya, itu yang menghibur hati saya. Jadi sambil keluar air mata, kadang saya tersenyum sendiri Bapak Ibu. Mereka bilang, oh sotek beres ini. Itulah hiburannya mempelai ya. Jadi mempelai kan tembus di alam roh. Mempelai lihat itu salib besar tiba-tiba ada di depan matanya mempelai Bapak Ibu. Bapele, Bapak Ibu tahu itu bapele, menyilang antara mukanya mereka dengan mukanya mempelai. Jadi mempelai sudah tidak lihat lagi ini muka orang-orang yang bahina ini, so tidak. Jadi cuma salib yang mempelai lihat di depan begini. Menyilang di depan begini sehingga silau Bapak Ibu. Matanya mempelai ini jadi silau. Dan disitulah tiba-tiba rasa damai, sukacita luar biasa. Dan pada saat itu kadang mempelai senyum sendiri, sambil menangis ketawa sendiri juga. Karena ada hiburan yang luar biasa yang mempelai rasakan tiba-tiba. Karena di saat kita terzolimi Bapak Ibu, dan tidak ada satupun manusia yang membela kita, di saat itulah Tuhan turun tangan. Itu ya dan amin Bapak Ibu. Ya dan amin. Tuhan turun tangan. Seperti itu yang terjadi kepada diri saya. Jadi tidak ada yang bela saya, 1 orang pun. Semua menghakimi saya, semua mengarang cerita. Bersatu mereka untuk jatuhkan nama saya. Menghakimi, mengarang cerita, memfitnah diri saya. Ya, yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia menunjukkan kepada saya sinar salib yang sangat luar biasa, besar dan menyala-nyala. Dan itu menjadi sukacita yang luar biasa yang saya rasakan pada saat itu. Karena saya tidak ada yang membela saya. Untuk saya juga membela diri saya pun tidak sanggup Bapak Ibu. Saya ini dari dulu sampai sekarang, diri saya ini tidak ada saya bela. Jadi dihakimi, difitnah, dihina oleh dunia Bapak Ibu. Jadi biarlah Tuhan yang membela saya. Makanya Tuhan turun tangan menyelamatkan saya duluan. Karena manusia yang paling tersolimi, yang paling terhina, dan paling banyak difitnah orang. Karena saya hanya diam Bapak Ibu. Diam. Penghakiman datang, saya diam. Dan saya katakan biarlah firman yang hidup itu menjadi hakim antara saya dan kamu. Itu saja Bapak Ibu. Nah kadang juga kalau saya sudah tidak tahan Bapak Ibu, saya bafeto. Bapak Ibu tahu bafeto? Orang Manado tahu itu, bafeto. Bafeto saya orang Sulawesi tahu. Halo Vita kan, shalom mempelai Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bafeto itu omel-omel dan sendiri. Karena so tidak tahan, biasa mempelai itu omel-omel. Tapi cuma sendiri. Sambil memasak, mempelai bilang, ih kenapa orang ini pejahat sekali ya. Kenapa dia ini begini-begini. Nah seperti itu. Tapi Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu datang, lepaskan pengampunan 70 kali 7 kali 7 tanpa syarat Bapak Ibu. Lepaskan pengampunan itu kepada mereka yang mensolimi, menyakiti hatimu. Nah itu yang mempelai ajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Lepaskan pengampunan ya. Lepaskan. Supaya apa? Hati kita itu dipenuhi kedamaian. Nah lanjut Bapak Ibu, tadi yang akan terjadi ini, kita akan melihat fenomena ini Bapak Ibu yang akan terjadi sekali lagi di tengah-tengah dunia ini.
Ya, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ya, ini akan terjadi lagi karena ini pengulangan zaman, dari zaman ke zaman, dan zaman ini sudah ditutup Bapak Ibu, sehingga iblis itu dilepaskan untuk seketika waktu lamanya, untuk dia berkuasa, untuk menguji iman anak-anak Tuhan sampai di mana engkau bertahan. Karena kalau tidak iblis dilepaskan, diuji untuk kita manusia Bapak Ibu, Tuhan itu berkata, banyak pengkhianat. Dia takut Bapak Ibu dalam kerajaannya itu banyak pengkhianat nanti, berkhianat mereka kalau tidak melalui ujian yang lebar dahsyat luar biasa. Ujiannya itu lebar, selebar-lebarnya dunia ini. Ya, ujiannya itu lebar sekali, seluas-luasnya dunia ini Bapak Ibu, diuji sampai itu memisahkan roh, jiwa kita, hati kita itu. Roh kita itu cari itu siapa? Kita cari siapa? Cari Tuhan atau cari pertolongan dunia? Ular. Nah itu saja. Shalom Bucan Georgina de Danielo. Shalom. Nah ini mempelai Tuhan yang cantik ya Bapak Ibu, mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom Elohim Bunda Mary sayang. Mempelai Bapak Yahweh yang cantik, indah, mempesona. Haleluya. Praise the Lord. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Shalom, terpuji-pujilah nama Tuhan, damai selalu di hati kita. Nah, kalau kita tidak diuji Bapak Ibu secara manusia ini, memisahkan tulang, sumsum kita, memisahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini, kata Tuhan di sana Bapak Ibu, kita ini gampang sekali jadi pengkhianat. Nah, sedangkan mempelai ini Bapak Ibu, ya, begitu mencarinya hadirat Tuhan, begitu mencarinya siapa Tuhan Yesus itu di dalam tubuh wadah siapa, sampai sekarang pun dapat ujian. Siapa yang menguji mempelai? Ya roh yang ada di cakrawala. Sekali lagi itu ujian terakhir ya untuk mempelai, makanya mempelai menyelidiki lagi semuanya sampai tuntas. Ya. Jadi seperti itu. Shalom. Ini Bucan Pendeta Rini Barani ya, sahabat mempelai. Hello cantik, hello juga cantik. Ini hamba Tuhan yang ada di Kota Palu, pelayanan di pedesaan ya. Shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu, banyaklah ujian, cobaan, godaan, padahal mempelai ini dibilang sama Tuhan Yesus Bapak Ibu sudah lulus proses ujian. Kamu yang paling duluan lulus dengan memiliki 7-9 aura warna pelangi yang indah Bapak Ibu. Jadi saya memiliki 7-9 roh Allah, pelangi, warna pelangi yang indah. Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya, ada percampuran di situ. Ada kadang tangan itu dinaikkan begini Bapak Ibu. Nah ini jadi terang kan. Itu di telapak tangan itu bercampur kayak seperti sinar-sinar Bapak Ibu di sini. Ada ungu seperti sinar-sinar. Mempelai lihat batu-batu itu, bintik-bintik itu, ungu, merah muda, apa segala macam di sini Bapak Ibu. Tapi di kamera kayak tidak terlalu jelas. Nah gini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada mempelai langsung, kamu sudah lulus proses kehidupan sebagai manusia. Tapi di akhir, sudah lulus ya Bapak Ibu. Mempelai diuji lagi dengan roh cakrawala. Ini roh yang paling kuat Bapak Ibu. Jadi wadah ini ya Bapak Ibu, pangeran ilahi, ini kesaksian alam roh. Jadi kalau dunia logik tidak mampu memahami sampai di sini, ya diam aja. Telaah, nonton berkali-kali, masuk dimensi alam roh, baru kalian akan tahu ya. Jadi wadah Tuhan Yesus Kristus memilih manusia yang taat dan setia ini Bapak Ibu,
di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto ini. Ini wadah Bapak Ibu, wadah. Beda wadah dengan roh. Roh Tuhan Yesus ini masuk dalam bentuk cahaya, sek, di dalam wadah ini. Nah, ada roh yang di cakrawala Bapak Ibu. Dan wadah ini sambung terus, komunikasi terus Bapak Ibu. Ini tidak putus-putusnya, mereka sangat akrab. Karena 3 pribadi ini Bapak Ibu bicara terus. Wadah ini hanya melakukan perintah dari roh yang di cakrawala ini. Nah, ini yang sementara diuji sama mempelai. Dikatakan coba cek baik-baik. Kamu sudah bertemu dengan dia, tetapi wadah ini sudah pakai vaksin. Tanda 66 itu 2 kali. Wadah ini loh, yang taat dan setia ini kan sudah memakai tanda 2 kali. Apakah dia roh, benar-benar roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam wadah itu, atau rohnya setan? Bayangkan Bapak Ibu. Mempelai harus cek lagi. Dan dia berkata, tidak ada pengikut Tuhan Yesus Kristus sejati yang memakai tanda. Tanda binatang 666 itu vaksin Lucifera. Tidak ada. Pengikut sejati Tuhan yang tulen, yang sungguh-sungguh itu adalah mereka yang teguh, berdiri teguh di imannya, di prinsipnya, menolak tanda 666 itu, Lucifera. Bukankah itu suatu pertanyaan yang sungguh memilukan? Makanya mempelai puasa lagi untuk mencari tahu, untuk mendeteksi mengapa wadah ini memakai tanda 666 ini. Wadah yang taat dan setia, yang terpilih dari dunia manusia. Yang di wadah itu rohnya Yesus Christ. Dikatakan roh cakrawala, cek lagi. Cek lagi Bapak Ibu. Bukankah itu sangat melelahkan? Sangat susah Bapak Ibu. Minum dulu mempelai. Shalom Bu Cantirente si Borwin, si Burian. Shalom Elohim Bu mempelai yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom Elohim. Ini pendamping pemuji mempelai di alam surgawi. Makanya dia sangat bercahaya Bapak Ibu. Itu Bu Cantirente. Kalau Om Malim adalah pemegang tamborin Bapak Ibu, gendang-gendang, memuji Tuhan ya di alam surga. Makanya sudah bercahaya. Yang sudah bercahaya itu malaikat Tuhan semua Bapak Ibu ya, mempelai-mempelai Kristus. Nah, kalau kita di kamera zoom di live, makanya kamera ini, fungsi kamera ini, Facebook, Twitter, semuanya, YouTube, Zoom live, kita ibadah, kita apa, semuanya meta. Apa artinya meta? Dikontrol Bapak Ibu. Kita semuanya dikontrol. Jadi kita sudah dilihat Bapak Ibu oleh rohnya 666. Semuanya mereka kontrol. Siapa yang bercahaya di live ibadah. Mereka kontrol nih. Mereka kontrol di YouTube semuanya, di live ibadah, di Facebook. Siapa manusia-manusia yang percaya di akhir zaman ini? Meta. Jadi dikontrol. Anda lihat simbol Facebook meta, mata 2 begini, itu adalah kode ular. Dia kode, dia kancing Bapak Ibu. Jadi makanya kita ditutup, aktivitas dunia nyata kita ditutup. Kita banyak beraktivitas di dunia online, di dunia live, di dunia YouTube. Kita pelayanan sekarang tertutup semua dunia. Ya, semuanya karena gunanya untuk apa? Dipantau Bapak Ibu. Oleh siapa? Ular. Dia kancing begini dengan matanya. Metaverse. Nah, seperti itu. Jadi metaverse ini membuat kita nge-fly. Dunia 66 itu akan nge-fly dengan kecanggihan teknologi dan membuat kita fly. Apakah iman kita akan fly? Jangan Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu.
Dan beberapa kali mempelai pergi di alam roh. Ini kesaksian. Mempelai langsung bertemu Tuhan Yesus di alam roh dan mempelai peluk. Tuhan Yesus, engkau ini. Dan mempelai harus ngecek ya, di jubahnya, apakah ada ekornya atau tidak. Kalau ada ekornya, mempelai langsung lari atau berperang di tempat. Itu kalau ada ekornya Bapak Ibu, Lucifer. Dia menyamar sebagai malaikat terang, sebagai malaikat terang, sebagai mengganti posisi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi mempelai harus periksa Bapak Ibu ya. Periksa baik-baik jubahnya. Nah, makanya banyak anak-anak Tuhan terkecoh di sini. Banyak mereka pergi di alam roh dan mereka bersaksi, "Oh, saya sudah berjumpa Tuhan Yesus." Anda tidak cek. Anda tidak cek di balik jubahnya itu ada apa. Anda tidak cek. Kalau Anda cek pintar secara roh, makanya mempelai katakan, pintarlah bermain di alam roh itu, pintarlah secara roh. Walaupun di dunia fisik jasmani ini kita mungkin pas-pasan, orang lihat agak-agak oneng-oneng sedikit, nggak apa. Yang penting di roh itu kita pintar Bapak Ibu dan dipuji oleh Tuhan Bapak Yahweh. Ya, dan dikatakan, kemarilah mempelaiku yang tercantik dan terelok, karena hatimu yang terpilih di mata kami. Nah, seperti itu. Jadi kita ini manusia mengejar apa sih? Pujiannya siapa kita kejar? Pujian sesama kita manusia tanah atau pujiannya Tuhan Bapak Yahweh? Nah, seperti itu. Nah, jadi di alam roh itu harus pintar. Apalagi kita telah memasuki dunia tingkatan 5, 6, itu harus berhati-hati Bapak Ibu. Banyak ujiannya, banyak godaannya. Karena apa? Di tingkat itu Bapak Ibu terlepas semua. Harta, ego diri, ikatan keluarga, istri, anak, semuanya itu diuji semua Bapak Ibu. Kalau engkau mencintai aku, lepaskan semua itu. Nyawa, harta, ego diri, sanak saudara, anak, istri, ataupun suami. Berat bukan? Berat. Bayar harganya berat Bapak Ibu. Nah, seperti itu ujiannya. Dan mempelai sudah dikatakan lulus proses sebagai manusia, kata Tuhan. Nah, jadi mempelai bertemu Tuhan Yesus, mempelai periksa, putar, kelilingi 3 kali dalam nama Yesus, dalam nama firman yang hidup Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Masih Elohim. Mempelai mengitari 3 kali badannya Tuhan Yesus sampai pribadi, ada banyak pribadi yang menyamar Bapak Ibu sebagai Tuhan Yesus atau Mesias palsu yang mempelai dapat di alam roh. Sampai mempelai dapat di pintu yang ada cahaya, yang sangat bercahaya berkilau-kilauan. Pintu itu sempit, seperti pintu rumah kita ini, kecil, tapi sangat bercahaya. Mempelai masuk di situ, itu tadi malam Bapak Ibu kejadian.